Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, oleh as-sahabil jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Wahai Rasulullah, kata seseorang kepada beliau, sesungguhnya kami ini suka berlayar, ya, mengendarai perahu, dan kami membawa sedikit air tawar. Fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u min ma'il bahar. Kalau air yang kami bawa itu kami gunakan untuk berwudu, maka kami pun akan kehausan, tidak ada lagi air yang bisa kami minum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Sesungguhnya lautan itu adalah yang airnya itu suci lagi menyucikan, dan bangkainya pun halal. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, demikian juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan dinyatakan sahih oleh sejumlah ulama, bahkan menjadi hadis yang sangat penting dalam bab at-taharah. Dari hadis ini ada sejumlah pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apakah air laut itu suci, boleh kita pakai wudhu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab sebatas apa yang ditanyakan oleh si penanya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan beberapa faedah sekaligus. Beliau mengatakan, huwa tahuru ma'uh. Justru lautan itulah yang airnya suci. Karena apa? Kalau Nabi mengatakan, kalau Nabi ditanya, bolehkah kami berwudu dengan air laut, dan dijawab iya boleh, niscaya akan difahami bahwa kebolehan berwudu dengan air laut itu hanya dalam kondisi darurat, manakala air tawar yang dibawa tidak bisa digunakan untuk berwudu karena akan dipakai untuk diminum. Akan tapi Nabi SAW tidak mengatakan demikian, tidak menjawab iya boleh. Beliau justru mengatakan air laut itu adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci secara umum, baik untuk wudu, untuk mandi janabah, untuk membersihkan najis, dan lain-lain. Di samping itu, Nabi SAW menyiratkan dari hadis ini bahwa kebolehan bersuci dengan air laut itu bukan hanya dalam kondisi darurat. Walaupun kita membawa banyak air tawar yang bisa untuk berwudu, tetap kita dibolehkan untuk bersuci menggunakan air laut. Di samping itu, rasa asin yang dimiliki oleh air laut tidak menghalangi dia untuk dijadikan media bersuci. Dan ini menunjukkan bahwa ketika air itu mengalami perubahan, namun yang menjadikannya dia berubah rasanya bukanlah sesuatu yang najis seperti garam, atau berubah warnanya karena pengaruh tercampur lumpur, atau karena ada tumbuhan lumut yang hidup di sana sehingga warnanya berubah, maka perubahan sifat-sifat baik itu rasa ataupun warna air yang bukan disebabkan oleh sesuatu yang najis itu tidak akan menjadikan air tersebut najis, dan dia tetap memiliki karakter asli air yang suci dan menyucikan. Kemudian Nabi SAW juga menambah faedah berikutnya, al-hillu maitatuh. Bukan hanya airnya itu suci lagi menyucikan, namun bangkainya pun halal. Nabi menyebutkan bangkainya halal. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa sucinya air laut yang merupakan sumber air terbesar di muka bumi. Dan ini merupakan kemudahan lain yang Allah berikan dalam syariat Islam, ya ini dibolehkannya seseorang mengonsumsi bangkai
yang berasal dari hewan laut. Karena boleh jadi mereka tidak hanya kehabisan air, namun mereka juga kehabisan makanan. Dan belum tentu mereka bisa menemukan ikan atau mencari ikan dengan cara memancing atau menjaring. Namun bila mana mereka menemukan ikan yang sudah mati, terapung, maka mereka boleh memakannya. Dan ini jelas merupakan kemudahan dan merupakan faedah tambahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW walaupun tidak ditanyakan oleh para sahabat. Dari sini sebagian ulama menarik suatu pelajaran yang berkaitan dengan trik atau cara mengajarkan suatu ilmu, yaitu ketika seorang muallim, seorang guru, seorang ustadz melihat dari pihak penanya bahwa ada satu hal yang perlu dia ketahui namun tidak dia tanyakan, maka jangan nunggu supaya itu ditanyakan, sampaikan saat itu juga. Dan ini merupakan bentuk lain dari bagaimana Nabi SAW yang demikian antusias dalam mengajarkan setiap kebaikan bagi umatnya, sebagaimana yang beliau sabdakan sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, innahu lam yakun nabiyyun qat illa wa haqqun alaihi, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwasanya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya, bagi setiap nabi tadi, untuk menunjukkan umatnya pada setiap kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Artinya setiap nabi itu mengetahui ada sesuatu yang baik bagi umatnya, maka wajib dia arahkan umatnya ke arah sana. Dan sebaliknya wajib bagi setiap nabi untuk memperingatkan umatnya dari setiap hal yang membahayakan mereka, setiap kejahatan. Barangkali inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal tentang air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.